Kenapa? Kenapa menurutku melawan Prabowo itu harga mati? Ya karena ini teman-temanku yang diculik dan tak Panjang ya kembali. perjalanannya Iya, memang. Oke. Pak Jokowi apa istilahnya? Seperti memberi panggung pada pelaku gitu ya, pelaku 65 gitu, pada PKI lah. Iya, gitu. iya, iya, iya. Tugasnya cuma satu, membuat pemberontakan, menggulingkan Soeharto dengan pemberontakan rakyat. Halo Sobat Forum, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kanal ini seperti yang sudah kita tahu bersama adalah satu kanal yang ditujukan untuk mengoleksi memori, pengalaman dari individu-individu yang punya relasi dengan sejarah bangsa ini. Tentu pelajaran lah yang perlu kita petik dari setiap narasumber yang hadir di sini. Nah, hari ini saya kedatangan kawan lama, teman lama saya, dan beliau ini adalah sosok perempuan yang tangguh dan luar biasa, Lili Hayes. Terima kasih banyak, Li. Ya, sama-sama Mas Dar. Sehat ya? Sehat-sehat. Nah, sekarang lagi sibuk apa, Li? Kalau sekarang lagi libur, jadi libur. ya masih cuti. Oke, Ya, oke. ya. Sehari-harinya seperti biasa. Aktivitas sehari-hari di NGO ya? Ya, saya bekerja di sebuah NGO. Oke, fokusnya di Di media. isu media. Media ya. Namanya itu Pusat Pengembangan Media Nusantara ya? PPMN, Perhimpunan Oh, Pengembangan Perhimpunan, Media sorry. Nusantara. Oke, Ya. oke. Nah, kalau dirimu lihat situasi hari ini, situasi sosial politik, gimana sih lihatnya, Li? Ini harus mendesah dulu, Mas. Menghela nafas. Beratkah? Ya, berat pasti ya. Saya nggak tahu Oke. apa kata yang lebih tepat gitu ya. Kalau marah gitu ya, marah sekali gitu. Marah, sedih, kecewa. Apa Ya. sih yang membuat dirimu marah, sedih, kecewa? Terlalu banyak hal yang kenapa jauh sekali dari ekspektasi yang dulu sempat kita bangun gitu ya. Setidaknya kalau kita bicara konteks berapa nih, 10 tahun terakhir lah. Oke. Setidaknya pemerintahan Jokowi ini ya, itu cukup memberikan pada waktu itu, pada masa itu, cukup membuat kita tuh bisa berharap gitu. Bisa berharap banyak hal ya. Kalau concern saya misalnya bisa berharap isu soal HAM itu ada banyak kemajuan lah. Katakanlah nggak usah penyelesaian karena kita tahu itu berat sekali, tapi ada progres gitu ya. Ada itu. Terus kemudian di beberapa hal yang lain lah ya, soal apa? Soal pendidikan, soal ekonomi, soal gimana Indonesia ini dilihat oleh bangsa lain gitu. Setidaknya kok aku tuh merasa 10 tahun kemarin tuh sempat punya harapan gitu ya. Atau berapa? 9 tahun yang lalu ya. Oke. Artinya ini dari Jokowi pertama sampai yang kedua ya. Oke. Bahwa di era ini tuh kita cukup punya harapan sebenarnya begitu. Kenapa? Karena salah satunya ini orang sipil yang bisa memimpin pada akhirnya, dipercaya oleh publik. Yang bukan siapa-siapa awalnya begitu, ya. Oke. Ya. Makanya dulu kan jargonnya Jokowi adalah kita. Sekarang masih kita nggak? Enggak ya. Nah, momen apa sih yang dirimu lihat? Kok kayaknya sekarang Jokowi nggak bisa dititipkan harapan seperti awal lah kira-kira gitu. Iya. Sebenarnya kalau hari ini ya saya lihat itu titiknya saja ya, ujung saja. Tapi sudah bisa dilihat itu, kalau bagi saya tahun 2019 bulan Oktober ketika dia memilih Prabowo sebagai Menhan. Itu sudah, saya sudah menurunkan ekspektasi. Karena itu tidak ada dalam bayangan kita ketika itu. Kok bisa? Ya, dia rival terberatnya gitu ya. Kalau bagi saya lebih karena Prabowo itu representasi Orde Baru, representasi menantunya Soeharto. Bagi saya lagi, salah satu alasan personal lagi, ya dia tokoh paling bertanggung jawab atas penculikan kawan-kawan saya gitu. Atas dasar itulah kami semua, kami lah setidaknya waktu itu pendukung Jokowi, lebih karena jangan sampai Prabowo menang. Tapi ternyata justru dia beri karpet merah gitu ya.
Menhan itu posisi yang prestisius loh. Dan itu tahun 2019. Dan cukup strategis lah ya. Persis, sangat strategis. Di situ sebenarnya apakah mulai muncul pertanyaan ya. Kalau di periode sebelumnya itu kan di isu-isu HAM juga tidak banyak perubahan sebenarnya. Tidak banyak progres, kecuali satu hal. Ada simposium tragedi politik 65 tahun 2016. Itu adalah peristiwa sejarah, artinya apa ya? Upaya pertama kali dilakukan selama Orde Baru. Seingat saya, sepanjang Orde Baru, cukup berani waktu itu. Sebuah tragedi, simposium tragedi politik 65, mencoba untuk mempertemukan ya antara korban dan pelaku. Hampir semuanya bisa terlibat gitu. Cukup bagus sebenarnya. Sebagai awal. Standpoint-nya cukup bagus. Ya, sebagai langkah maju ya. Sangat-sangat maju. Apalagi waktu itu Pak Agus Widjoyo ya, yang sebagai Gubernur Lemhanas waktu itu ya? Sebelum waktu itu belum sebagai gubernur Lemhanas. Iya. Beliau yang mengkomandoi tadi simposium. Cuma setelah itu ada banyak resistensi ya. Kita tahu isu komunis, isu 65 itu kan segitu resistennya. Sehingga upaya baik ini kemudian narasinya kan dibuat kenapa Jokowi istilahnya seperti memberi panggung pada pelaku gitu ya, pelaku 65 gitu, pada PKI lah gitu. Iya. Mulai setelah itu mulai turun bahkan ya meredup. Tapi setidaknya itu adalah sebuah awal yang baik, tapi di tahun periode pertama ya cuma itu saja memang di peristiwa HAM ya. Nah, pada periode kedua baru ada langkah maju itu tahun, seingatku itu Januari 2023, persis setahun yang lalu. Ketika Jokowi mengeluarkan statement penyesalan atas kasus-kasus HAM ya, terus kemudian pembentukan TPP HAM. Bagaimanapun itu menurutku itu ya sebuah langkah maju. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada sama sekali. Sebelumnya saya kan mau nggak mau mengikuti terus gitu ya, berproses di dalamnya hampir selama pasca reformasi selama 20 tahun. Gimana dipingpong terus ya soal kasus-kasus HAM gitu. Banyak ada berapa tuh kasus-kasus yang kemudian masuk pro justisianya di Komnas HAM, tapi kemudian dilempar terus ke Kejaksaan Agung, segala macam lempar-lemparan. Total tuh hanya 3 yang masuk ke pengadilan. Setelah itu ya, pengadilan itu pun tidak sampai menindak atau memproses hukum yang tokoh-tokoh di atas loh ya. Enggak, itu ada di peristiwa Dili, ada di peristiwa Tanjung Priok. Itu pun hanya di level-level bawah yang kena. Yang dikorbankan dalam tanda petik. Persis, ya. Nah, tapi setidaknya Januari setahun yang lalu tuh masih, setidaknya ada harapan. Ada harapan tuh sekecil apapun ada kemenangan lah ya. Ada progres gitu. Tapi bulan-bulan setelahnya, ya yang terjadi titiknya adalah ya hari ini yang kita saksikan ini. Semakin degradatif ya. Persis. Ya. Tapi momentum apa yang dirimu memutuskan untuk ya kayaknya udah nggak ada harapan untuk Jokowi ini? Sebenarnya kalau bagiku ketika dia melantik Prabowo ya, disitulah karena dulu saya masuk sebagai salah satu relawan, saya mengundurkan diri ketika itu, ya karena saya katakan alasan saya masuk barisan Jokowi adalah karena melawan Prabowo. Ketika dia terus diberi karpet merah, saya nggak punya alasan lagi untuk harus membackup Jokowi gitu. Sebenarnya itu ya. Ya di situ tuh 5 tahun. Tapi aspek-aspek lain dirimu nggak hitung soal infrastruktur, soal percepatan pertumbuhan ekonominya. Ya, oke, di situ ada kemajuan, tapi jangan lupa destruksinya banyak sekali loh, terutama urusan KPK. KPK tuh anak kandung reformasi ya. Meskipun statementnya Jokowi kan berkali-kali saya tidak akan melemahkan KPK, saya akan komit mendukung pemberantasan korupsi. Hari ini kita tahu bahwa statementnya ya, kalau bahasa Jawanya tuh abang-abang lambe. Nah, sebagai orang yang pernah di Solo meskipun sebentar, dia melihat ini sebetulnya ada tipologi nggak sih? Model komunikasinya memang begitu atau sebetulnya ini personality aja? Mungkin aku nggak terlalu berkompeten menjawab ini ya, tapi aku rasa pada akhirnya Mas, gini, aku pada awalnya itu tidak terlalu
suka dengan statement orang kalau sudah di kekuasaan itu kemudian akan akan sulit untuk meninggalkan kursinya atau apalah seperti itu ya. Aku awalnya nggak terlalu setuju karena menurutku orang mencapai kekuasaan berangkat dari motivasi yang berbeda-beda loh. Meskipun hari ini atau hari kemarin banyak yang kekuasaan diantar oleh keinginan untuk berkuasa atas uang, atas apa, iya banyak. Tapi ada juga kok yang itu atas dasar cinta sama negeri, cinta sama rakyat, ingin membangun ini itu. Saya kok masih percaya ya bahwa itu ada gitu ya. Nah, dulu aku masih meyakini bahwa itu ada gitu, dibawa oleh Jokowi gitu. Salah ternyata. Hari ini ternyata ya benar, ketika sudah sampai di kekuasaan pada akhirnya ya gimana harus itu dipertahankan untuk bisa memperkuat posisinya. Tapi aku rasa Mas salah satu yang paling menjatuhkan negeri ini ya dibuat oleh Jokowi di luar soal HAM ya soal KPK. Anak kandung reformasi justru dipreteli oleh dia sendiri. Yang dulu dia masih bisa berkilah gitu ya. Tapi hari ini kan terbukti bahwa ya semua dilakukan sistematis gitu ya oleh dia sendiri. Termasuk puncaknya MK kemarin ya, putusan Persis, MK. Iya, itu potret politik yang paling menjijikkan ya. Kita tahu politik Indonesia menjijikkan, kita tahu lah ya. Tapi itu dia, saya merasa bahwa beberapa tahun belakangan kita merasa ada upaya, ada harapan, ada upaya. Kita cukup bisa berharap bahwa ini bisa dibersihkan gitu ya. Tapi ternyata puncaknya adalah itu justru ya itu paling menjijikkan. Ya. Kita stop dulu situ, Li. Kita sambung lagi di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saya masih bersama Lili. Nah, Li, kalau mau kita coba recall memorimu ya. Perkenalan di dunia gerakan waktu itu ya, mahasiswa itu. Mulainya kapan, Li? Kalau masih ingat? Ya, aku masuk kuliah tuh tahun 92 ya di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo. UNS ya. Tapi aku masuk di PRD itu di akhir 93. Aku sebenarnya mencari-cari, Mas. Jadi dari SMA itu aku sudah sering baca buku-buku Soekarno. Terus kebetulan kakakku tuh kuliah di Jogja sehingga sebentar waktu itu tuh ada aksi yang sangat masif, aksi Kedongombo itu tahun 89, peristiwa Kedongombo. Nah, dia sering cerita teman-temannya aksi gitu. Waktu itu entah kenapa ya, itu membuat kayak wah ini sesuatu yang mengasihkan ya, kayak ada dorongan gitu. Sehingga memang aku akan mencari gitu ketika kuliah. Tapi kan susah dicari ya, nggak ada kelompoknya itu. Jadi waktu itu aku dari SMA sudah memplanning nanti aku akan masuk HMI karena aku tahu sebagai organisasi ekstra kampus yang cukup bagus gitu saat itu gitu. Dan akhirnya aku masuk itu semester 1. Sempat gabung di HMI dirimu ya? HMI, aku dulu sempat di pengurus cabang. Karena sambil mencari-cari yang kelompok gerakannya belum ketemu. Terus akhirnya baru ketemu tuh akhir 93. Ya. Ketemunya nggak sengaja, Mas. Aku habis bikin aksi kecil gitu di fakultas. Terus waktu perjalanan pulang ada motor berhenti terus tanya, kamu tadi yang ikut aksi itu? Suka ikut aksi? Aku langsung, iya mau gitu. Terus mau. Terus ini kenalkan saya ketua IMS, Ikatan Mahasiswa Solo. Itu cikal bakalnya Smith. Kalau mau besok kami ada diskusi, datang aja ke sekretariat. Udah langsung besoknya aku datang. Udah setelah itu tercebur. Tapi waktu itu masih di 2 kaki, aku masih di HMI. Terus aku juga di PRD. Artinya itu zaman memang ini ya, persiapan ya. Karena Solo punya IMS, Semarang punya SMS, kalau gue nggak salah ingat ya. Jogja punya SMJ. SMY, betul. Zaman-zaman itu. Nah, apa yang membuat dirimu kemudian membulatkan tekad, ya gue gabung sama teman-teman ini? Karena memang itu aku cari ya, Mas. Kalau mau menarik sedikit ke belakang gitu. Sebentar. Ketika kecil, aku tuh tinggal di Komplek Pegadaian di Karanganyar Solo, gitu. Terus aku masih ingat ini sekitar aku kelas 2 SD gitu.
Terus setiap, tahu nggak, hari lelangan itu, aku tuh melihat banyak embok-embok gitu pakai jarik, rambut digelung itu. Terus mereka tuh menggadaikan panci, piring ditumpuk-tumpuk gitu ya. Dan di hari-hari tertentu, waktu itu bulan Juli kalau nggak salah ya, karena hari mau sekolah, masuk sekolah, itu tuh antrian mengular gitu. Nah, dalam imajinasi anak kecil, kenapa orang sampai menggadaikan panci? Panci itu kan berapa sih harganya? Itu kan alat masak kita sehari-hari, piring mas, piring, jarik. Nah, aku tanya bapakku, terus bapakku bilang, ya mereka orang miskin, karena miskin sampai harus menggadaikan itu untuk bisa bayar sekolah anak. Nah itu tuh melekat di kepala ya. Kenapa orang bisa sampai semiskin itu? Karena piring kok bisa digadein kan harganya murah. Nah itu tuh terus melekat gitu ya. Melekat terus. Ya tadi terbantu bacaan. Aku tinggal di kota kecil jadi akses bacaan juga tidak banyak gitu. Aku suka baca tapi ya aksesnya sedikit. Terus kemudian aku tinggal di Blora. Tempatnya Pramudia Anantatur. Belum kenal sih waktu itu, ya tahu namanya sebagai orang PKI yang harus dijauhi gitu. Tahu tapi persepsi yang ditanamkan begitu ya. Pasti ya. Terus aku rasa salah satu yang membangun satu imajinasi soal tadi ya orang miskin. Terus mau nggak mau kan mengantarkan kita pada minat pada kenapa orang jadi miskin gitu ya. Terus bapakku juga berpesan, berarti kamu harus harus sekolah yang pintar supaya nanti bisa membantu orang miskin. Itu aja sih. Tapi kemudian setelah aku mungkin akhir SMP mulai terpapar buku-buku Soekarno gitu ya. Aku lupa kalau nggak salah temanku atau Pak Deku juga kasih. Nah itu yang pengalaman pertama menggetarkan tuh itu ya. Kalau yang lainnya kan sebenarnya apa sih kayak cerita Lima Sekawan atau apa gitu-gitu ya. Tapi pidato Soekarno. Oh satu lagi mas. Dulu itu bapakku tuh langganan Jayabaya, Joyoboyo. Majalah bahasa Jawa ya. Terus berarti itu aku baca waktu SD ya. Nah, ada salah satu serialnya itu adalah Surat Kartini yang diterjemahkan bahasa Jawa. Nah, disitulah aku pertama terpapar Surat Kartini. Karena itu serial tiap minggu. Dan betapa aku menunggu, kalau nggak salah itu terbitnya Jumat, karena sampai ke Blora kan udah di ujung gitu. Aku tuh selalu menunggu itu. Kok sambungannya gitu. Jadi ya tadi ya Kartini, Soekarno. Dan Soekarno. Masih ingat nggak buku Soekarno apa yang dibaca? Sebentar. Kalau nggak salah bukunya Bu Inggit sebenarnya. Awalnya itu Kuantar sampai ke gerbang. Kuantar ke pintu gerbang. Nah setelah itu aku diberi fotokopi oleh temanku tuh pidato-pidatonya. Saya nggak tahu kayaknya dipenggal-penggal, tapi hanya berupa fotokopian gitu ya. Iya. Nah terus SMP tuh aku juara pidato ya mas ya. Sekabupaten SMP sampai SMA selalu juara 1. Nah. Artinya bakat orasi itu sebenarnya udah ada dari SMP. Mungkin ya. Nah, salah satu yang membuatku belajar itu pidato Soekarno. Karena pilihan katanya. Diksinya. Karena waktu itu aku malah belum pernah dengar pidatonya. Oh, yang audio maksudnya. Audio nggak pernah dengar. Memang jadi sih. diksi saja. Terus kemudian kan aku dilatih oleh guruku ya. Gimana membaca diksi itu. Itu kok jadi ada... ini bukan hanya sekedar membaca pidato, tapi kok ada kayak darah yang ikut mengalir gitu ya. Gila, diksinya bisa membuat orang tergugah gitu ya. Itu sih awal-awal itu. Sampai kemudian, karena aku tinggal di kota kecil, waktu itu bermimpi kan ruangnya sedikit ya. Bisa apa gitu di kota kecil. Pokoknya aku pengen segera kuliah, nanti pengen jadi aktivis, masuk HMI, sama ikut organisasi gerakan. Itu dari awal sudah begitu. Nah. Apakah di HMI itu menurutmu tidak cukup memfasilitasi kegairahanmu di dunia aktivis sehingga kemudian gabung ke teman-teman di IMS tadi di Solo atau apa sih yang terjadi? Nah zaman itu mas HMI Solo itu cukup progresif loh. Yang tadi aku bilang tadi yang menyapaku ngikut itu kan ketua IMS. Pada periode berikut dia menjadi ketua cabang HMI Solo. Artinya soal buruh itu tuh cukup sangat sering didengar ya. Nah menurutku salah satu yang sangat membantu adalah budaya baca pertama aku benar-benar belajar banget itu dari HMI ya. Waktu itu buku-buku Cak Nur, ya buku Cak Nur sangat dominan. Sampai kita merasa kalau kita belum baca itu kita kayak bukan siapa-siapa lah gitu ya, kayak malu gitu ya. Itu awalnya begitu.
Tapi lama kelamaan kan itu tadi ya. Saya kuliah juga diantar oleh passion bahwa saya pengen membantu orang kecil, pengen berbuat lebih gitu. Kok kami cuma berdiskusi-diskusi gitu, kok nggak ada aksinya gitu. Betul, Ada sih betul, aksi-aksi betul. advokasi, tapi kok kurang gitu. Ya. Itu terus ya aku nyari di di PRD waktu itu belum PRD, cikal bakalnya. Di situ baru ngerasa ini yang aku cari gitu. Artinya waktu dirimu gabung itu bahkan Smith juga belum kan? Belum Mas. Smith itu kan kongres pertama Agustus 1994. Iya. Adanya IMS, tapi kan sudah ada ini ya, embrionya lah. Karena waktu itu kan dibentuk PRD dulu ya, PRD masih Persatuan. Aku ikut kongres itu di April 94 di Jakarta. Nah, berarti awal-awal April sudah mulai intensif tuh. Mulai pendidikannya sudah mulai ada. Meskipun organisasinya belum ada gitu ya, tapi di bawahnya sudah. Nah, apa yang dirimu temukan di teman-teman PRD yang tidak ditemukan di organisasi sebelumnya? Ya, kita bicara masalah rakyat secara real. Itu. Aku tinggal aku berpindah beberapa tempat, tapi tetangga-tetanggaku adalah petani gitu-gitu. Yang selama ini aku merasa waktu aku kecil merasa fan-fan aja gitu ya, aku kerep kok, aku seneng ikut manen gitu-gitu ya. Setelah aku ikut di PRD itu, aku baru tahu banyak masalah juga di petani, banyak ketidakadilan di petani. Sampai hari ini. Sampai hari ini di petani, terus kemudian kami diantar ke kehidupan buruh. Ya PRD bukan hanya memberikan landasan teori ya, tapi juga kita diterjunkan langsung ke lapangan itu loh, langsung live in. Jadi aku semester 3 tuh aku udah live in di petani, dan ke petani yang berkasus kan. Waktu itu di Boyolali, aku agak lupa kasus apa gitu. Juga di Ngawi, yang ladang jagungnya tuh jadi diserobot tentara gitu. Jadi itu sih, ini kan seperti menjawab kehausanku di masa kecil ya. Itu. Terus waktu itu Mas, aku juga terpapar waktu itu kasus-kasus di Timor Leste, di Aceh dan di Papua itu kan cukup tinggi ya, meskipun kita nggak dapatkan itu dari media. Tapi ada kawan pejuang dari Timor Leste, dari Papua saat itu loh ya, itu keliling Jawa. Dia cerita gitu ya. Apa yang terjadi? Persis. Aku baru pertama kali itu ya, bener-bener kalau dia yang bercerita kan kita berhadapan dengan saksi sejarah ya. Betul. Dia cerita gimana bapaknya digantung di pohon, gimana diinjak, gimana diseret. Itu real gitu. Sebelumnya lagi, kami kan di pendidikan-pendidikan itu baru dapat teorinya, atau sejarah misalnya, sejarah gerakan buruh di Prancis, atau sejarah gerakan mahasiswa di Filipina misalnya. Ya kekerasan itu ada, tapi kan jauh di sana. Ketika ada kawan dari Timor Leste cerita, apalagi Timor Leste ya ceritanya lebih gila lagi, lebih dramatis lagi. Itu ditangkap olehku yang saat itu usia 20-an. Itu kan udah kayak gila, Indonesia nih begini ya, masa aku hanya akan kuliah di hukum pula, sementara kita tahu hukum diperlakukan seperti itu. Itu kayak ngasih bahan bakar sebetulnya. Persis, makanya aku ingat betul, ada satu momen itu Mas, kalau aku kenang sekarang berarti mungkin 30 tahun yang lalu ya, itu 9 Maret 94. Itu aksi di Boyolali, di kantor Bupati Boyolali, petani dan mahasiswa dari berbagai kota. Itu adalah, hari itu usiaku tuh tepat 20 tahun. Artinya dirimu pas ulang tahun waktu itu? Persis ya. Disitulah, itu kan berarti aku sudah setahun lebih ya di PRD. Disitulah aku mendeklarasikan diri, ya sendiri sih, berikrar ke langit, ya sok-sok romantis itu. Bahwa inilah jalanku gitu. Asik. Ya ini jalan ninjaku. 20 tahun ya ini jalanku. Aku nggak akan kemana-mana lagi. Itu. Sip. Stop dulu situ. Kita lanjut di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan obrolan dengan sahabat saya, Lili. Nah, Li, kalau lanjutin ceritamu yang tadi ya. Berarti dirimu terus berproses bersama dengan juga perkembangan PRD ya, dari pergerakan kemudian jadi partai politik, ya kan. Nah,
ada satu fase di mana yang gue ingat kan pasca 27 Juli itu kan PRD kemudian menjadi kambing hitam ya. Semua aktivis PRD diburu. Jadi dirimu juga mengalami fase itu ya? Iya. Apa yang dirimu alami? 27 Juli itu 96 ya. Saat itu aku sudah di Surabaya, Mas. Jadi istilah kami itu ada istilahnya deployment non permanen. Itu kayak dulu kan aku di mahasiswa, aku dulu sekretaris Smith cabang Solo gitu. Terus di deploy dipindahkan ke ada yang ke buruh, ada ke petani. Kebetulan tapi itu dirimu udah selesai kuliah atau masih? Tentu tidak. Aku baru masuk 92. Aku kuliah tuh cuman 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu nggak menarik lagi kampus itu ya. Apalagi zaman itu. Oh ya, aku tuh kan sekota sama Wiji Tukul ya. Sekretariatnya tuh cuman sekilo gitu dari rumahnya dia gitu. Jadi setiap hari dikomporin itu ya. Untuk apa? Baca buku. Hanya bikin orang menipu atau bla 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 gitu gitulah. Ya, seperti syair-syairnya Tukul ya. Awal-awalnya ya. Ya, nah. Aku dideploy di Surabaya karena waktu itu sedang mempersiapkan aksi pemogokan buruh ya. Pemogokan 10 pabrik di kawasan Tandes. Itu berarti bareng sama Dita ya? Dita datang waktu aksinya. Nah, aku datang kalau nggak salah mulai 95, pertengahan 95 aku sudah dikirim ke Surabaya. Jadi berbulan-bulan tuh mengorganisir buruh. Terus aksinya itu juga aksi, bukan hanya aksi buruh ya, aksi KAS PRD kan pasti tuntutan politiknya juga banyak. Waktu itu sudah kita mengangkat kok Megawati sebagai presiden kalau nggak salah ya, karena waktu itu pasca peristiwa kongres di Medan ya. Terus ya kekuatan Megawati kan cukup kuat waktu itu ya di PDI-nya. Sebagai simbol perlawanan lah ya. Sehingga PRD pun mendekat gitu ya waktu itu gitu ya. Itu terus juga dengan teman-teman Timor Leste. Jadi kita sengaja mengangkat isu teman-teman Timor Leste juga selain soal buruh. Aksi buruhnya hari pertama sudah dihajar, sudah dipukul mundur itu ada mungkin bisa 100 gitu ya ketangkap karena bukan cuma mahasiswa. Itu kan aksi nasional ya. Jadi mahasiswa dari berbagai cabang Smith itu diinstruksikan untuk ikut aksi di situ. Di situ aku ikut ketangkep. Nah, setelah itu kan peristiwa PRD deklarasi tanggal 22 Juli di LBHI. Deklarasi. Aku tidak ikut, itu teman-teman yang persiapan di Jakarta. Terus seminggu kemudian, 5 hari kemudian peristiwa 27 Juli. Peristiwanya sih masih belum ya, maksudnya 27 Juli 28 tuh masih. Kami baru merasa belum terlalu. Nah, baru nama PRD disebut-sebut, kalau tidak salah seminggu kemudian ya, atau awal Agustus gitu, sudah mulai disebut. Mulai terpampang di koran, PRD diburu, apa waktu itu? Setan gundul, organisasi tanpa bentuk, OTB ya betul. Segala macam. Itulah kemudian periode kami semuanya evakuasi. Selain beberapa teman ditangkap ya. Artinya di fase itu dirimu pindah-pindah tempat? Ya, pindah-pindah tempat. Ya, pertama sih ini beberapa kawan karena semakin sedikit ya. Ada yang ketangkap, ada yang kemudian evakuasi tapi tidak balik lagi. Dan kebetulan aku dari sedikit orang luar kota yang ditugaskan ke Surabaya. Orang Surabaya sendiri kosong waktu itu karena mereka itu ya pertama sih pasti menyelamatkan dokumen ya pertama. Jadi aku ingat waktu itu gimana agar safe house kita tuh aman gitu. Itu yang pertama kita lakukan, dokumen-dokumen aman, terus kemudian juga mengontak teman-teman, terus setelah itu ya kita sendiri pindah-pindah ke berbagai tempat itu. Ya sampai sekarang Mas, aku nggak pernah bisa lupa gitu ya orang-orang yang dulu memberikan tumpangan tempat tinggal kepada kami, karena itu bukan situasi yang mudah ya. Orang ketahuan menyembunyikan itu udah nyawa taruhannya gitu, besar. Dan mereka menyediakan diri untuk itu. Siapa rata-rata mereka ini, yang cukup berani lah ya menentang arus pada waktu itu? Paling banyak pertama sih kelompok gereja. Itu yang teman-teman banyak diselamatkan. Karena kan mungkin jalurnya kan nasional ya, gampang koordinasinya. Kemudian teman-teman 65. Aku baru kemudian mengenal banget itu mereka. Ya, meskipun ya kami tidak boleh terlalu
tanya-tanya atau terlalu banyak tahu segala macam ya, tapi itu karena jaringannya juga ada. Terus teman-teman PDI waktu itu ya, iya, itu yang menyelamatkan. Kita punya SOP-nya itu Mas, setiap minggu itu harus pindah tempat. Dan kami misalnya aku evakuasi sendiri di rumah itu, pokoknya oke, kamu harus apapun yang diperintahkan tuan rumah lakukan, maksudnya ikut cuci piring, ngepel, iyalah ya namanya kita numpang, nggak boleh bicara politik. Dan itu situasi yang sangat-sangat berat ya, artinya kan kita masih ngakses koran dan TV. Satu sisi kita sebetulnya punya kemarahan, punya kegelisahan, ketakutan, takut kan dia baca koran. Ya, tapi itu tidak boleh jadi perbincangan sehari-hari. Termasuk karena kita nggak tahu ngomong sama siapa, nggak tahu ini aman atau tidak gitu. Jadi itu aku rasa proses pendewasaanku di awal tuh karena itu ya. Aku masih awal 20-an gitu. Takut pasti. Takut, kepikiran orang tua, apalagi setelah dengar kabar tentara juga menggerebek rumahku, bapakku dipanggil gitu-gitu ya. Takut, terus memikirkan teman-teman yang ketangkep gitu di penjara. Itu referensiku pertama loh ya, teman-teman masuk penjara gitu ya di Surabaya maupun di Jakarta. Di Surabaya itu waktu aksi buruh tadi ya? Oh iya, berarti lanjut sampai kemudian 7 Juli. Itu terus, tapi gimana tetap waras ya? Maksudnya tetap gimana kita nggak cengeng, karena berat ya Mas sendiri. Iya. Kalau sekarang sendiri orang punya gadget, bisa ngapa-ngapain. Dulu Mas, aku tuh bener loh. Cara gini, kami dibekali, kamu harus bisa waras secara mental maupun politik dalam situasi apapun. Gimana caranya, Li? Aku bercakap-cakap sama semut, Mas. Itu cara, karena kan stres ya. Baca koran, ini ketangkep, kan yang ketangkep banyak di seluruh Indonesia loh. Kita baca yang di Sulawesi ketangkep, itu nama-nama yang kita kenal gitu. Terus ancaman tembak di tempat, terus mikirin ibuku gimana, gini. Marah lah sama Soeharto gitu ya. Aku inget, terus nggak bisa tidur. Kita nggak tahu harus ngomong sama siapa, nggak ada telepon. Ada telepon pun kan nggak mungkin kita curhat ya. Jadi aku ingat waktu itu pokoknya harus waras. Secara mental maupun politik dan fisik juga. Ngobrol sama semut tiap malam. Aku ibaratkan dia Soeharto atau apa, itu agar otakku capek aja dan aku bisa tidur. Itu artinya satu mekanisme katarsis sebetulnya ya. Nah, salah satu kesempatan kita bisa ngobrol adalah seminggu kemudian ketika aku dijemput. Kan ketemu teman berarti. Meskipun namanya ganti ya, pasti pakai nama samaran. Barulah kita bisa curahkan betapa, karena itu berat ya secara mental gitu. Betul. Beberapa, aku ada macam-macam, ini unik-unik kalau kupikir-pikir, mungkin ada 6 rumah gitu ya. Jadi di sekitaran Surabaya? Sekitar Surabaya, yang aku nggak boleh tahu. Pokoknya kamu ikut aja nanti ditempatkan di mana. Jadi Mas, aku tuh pernah ditempatkan evakuasi pertama adalah ya ampun ini nggak enak banget ngomongnya, di istri keduanya temanku. Aku masih ingat tempatnya itu di dekat terminal gitu. Yang kedua di salah satu seniman di Surabaya gitu ya. Itu lucu-lucu banget. Terus ya gini, kalau di 65 mereka tahu kami siapa. Kan ada empati. Ini anak muda yang diburu-buru. Jadi meskipun aku, karena rata-rata mereka juga mengalami hal yang sama kan. Jadi dia berempati meskipun kamu nggak boleh ngobrol, dia tahu kami itu numpang makan di rumahmu karena politik loh. Gitu. Bukan karena yang lain. Iya, kalau di tempat yang lain gimana? Istri kedua tadi ya lucu ampun Mas, yang itu tuh aku antara aduh gimana. Ini anak muda ya, pengen bilang aku tuh aktivis, aku tuh, tapi nggak bisa. Ya udahlah diperintah nyuci piring, ayo gitu. Mungkin dipandang sebelah mata yang di seniman itu, karena senimannya kan pergi-pergi itu, si Mas pelukis itu pergi-pergi. Kalau pelukisnya dia tahu karena dia aktivis, tapi ini istrinya loh. Jadi tiap hari istrinya masakkan, ya aku nggak pengen dimasakin, tapi kan makannya nebeng di situ. Terus mungkin dia menjelaskannya gimana waktu itu. Ini ada siapa perempuan kok nebeng di sini seminggu gitu. Tapi itu proses yang mendewasakan. Ketika aku lolos dari itu, aku berarti ya berarti menang gitu ya. Naik satu level lah ya, tetap waras gitu. Nah tapi kalau satu masa yang paling mencekam, yang mungkin paling menakutkan, yang dirimu tidak pernah lupa itu apa, Li?
Paling mencekam banyak Mas. Yang paling lah ya, yang Iya, paling. iya, iya, iya. Ya iya. mungkin juga ada fase di mana dirimu traumatik gitu. Fase-fasenya beda-beda ya. Mungkin aku bisa sebut di fase awal itu, misal ketika aku ketangkep di aksi buruh itu ya, Surabaya. di Surabaya, terus kemudian di proses perburuan tadi, karena itu sekitar 3 bulan kok kami pindah tempat itu. Tapi dirimu nggak keluar Surabaya selama 3 bulan? Nggak keluar. Cuma muter aja di... Nggak keluar. Cuman satu momen Mas, satu momen akhirnya aku agak nakal nih. Aku pergi ke luar kota tuh Tuban itu karena ada pamanku di situ. Karena aku pengen menitipkan surat ke bapakku. Itu yang momen mungkin sampai aku mati aku nggak akan lupa momen itu ya. Karena kan jadi gini, momen perburuan itu mau nggak mau membuat keluarga kami jadi dekat. Aku tuh kan anak bungsu ya Mas, yang bandel lah. Maksudku bandel, udah dikuliahkan, ternyata nggak kuliah apa. Tapi ternyata di masa itu kakakku tuh mencari di Surabaya, terus ada yang menelpon. Terus dia cerita, bapak digerebek gitu, malam-malam gitu ya. Padahal bapakku tuh udah pensiunan Mas, usianya mungkin 65 waktu itu ya. Itu bapak ibuku tuh punya penyakit jantung gitu. Itu kan kepikiran terus ya. Tapi nggak sempat dibawa, nggak. Cuma disatronin aja sama para. Tapi kan rumahku Madiun Mas. Madiun kan identik PKI. Iya. Jadi udahlah, tudingannya paling gampang anakmu PKI itu malam-malam gitu. Jadi aku tuh sengaja keluar kota untuk ke tempat pamanku itu untuk nitip surat. Langsung saat itu juga dia ke Madiun naik bus balik lagi bawa surat dari bapakku. Jadi aku memang masih ingat. Bapakmu nulis surat ditungguin sama Pak Demu ya untuk disampaikan kembali ke dirimu di Tuban. Iya. Aku bilang waktu itu aku minta maaf kalau merepotkan, tapi aku bilang bahwa yang kulakukan ini ya ini adalah ajaran bapak ketika kecil gitu. Membela orang Katanya miskin. Membela orang miskin. Iya. Terus aku masih ingat surat bapakku itu, dia bilang bahasa Jawa ya, tapi intinya adalah ada satu kalimat yang dia bilang bahwa bapak tidak menyalahkan kamu, bapak memaklumi pilihanmu, bapak tidak menyalahkan kamu, pokoknya kamu hati-hati, bapak merestui. Aduh itu baca itu, langsung nangis lah ya. Tapi itu ngerasa dapat semangat baru nggak? Persis iya, karena kan kayak merasa bersalah itu ya itu. Tapi itu kayak jadi oke, bapak aja merestui ya, ya oke, berarti aku nggak punya alasan. Termasuk gini Mas, di saat itu kan godaan untuk keluar, untuk meninggalkan itu kan ada ya, karena berat ya. Betul. Sudah keluar kuliah, nggak ada masa depan ini. Tapi Diburu-buru. kemudian persis ya. Tapi aku sih berprinsip bahwa situasi kami sedang sulit, sehingga nggak layak kita meninggalkan organisasi dalam situasi yang sedang sulit. Apalagi bapakku merestui. Jadi, nah proses setelah itu adalah kan PRD tetap berkonsolidasi ya. Kalau awal-awal tuh otomatis dengan pasukan yang semakin terbatas, konsolidasinya juga terbatas, masih mencari-cari strategi baru gitu. Sampai akhirnya ada itu kan 96 ya. Yang jelas tiarap tidak ada nama PRD dimanapun gitu ya. Tapi aksi-aksi harus tetap ada gitu, sedikit-sedikit. Nah itu salah satu alasannya adalah militansi itu harus dibangun. Dijaga ya. Kita tuh sudah kalah ya, sudah dipukul. Kalau kita turun terus, habis kita mental kita. Cara bangunnya lewat harus ada aksi-aksi lagi. Nah itu mulai kelihatan konsolidasinya mulai terjadi. Teman-teman yang awalnya tiarap itu mulai kumpul-kumpul lagi. Nah pada akhirnya akhir 97 itu kan mulai kongres pertama ya dalam situasi yang aku masih ingat tuh di Hotel Sentral itu ya. Di satu ruangan kita dari berbagai di situ itu kongres pertama. Biji Tukul masih ada gitu. Maksudku kongres dalam situasi yang terbatas itu. Terus itu ada perubahan politik direspon dengan perubahan strategi. Kita memutuskan untuk memusatkan perlawanan ke Jakarta. Nah, ketika itu kan kemudian dicek lagi. Berani nggak? Mau nggak ke Jakarta? Karena ke Jakarta ini bukan ini benar-benar pasukan berani mati gitu. Karena tugasnya cuma satu, membuat pemberontakan, menggulingkan Soeharto dengan pemberontakan rakyat ke Jakarta. Nah, disitulah aku pulang dulu waktu itu sebulan ya, karena sudah nggak kuliah kan, sudah. Aku nggak dari Surabaya dirimu balik ke Solo? Ya, ke Madiun. Gitu. Ke Madiun. Pulang ke rumah bapak ya? Pulang ke rumah, karena aku merasa aku akan ke Jakarta dalam situasi yang nggak tahu sampai kapan loh. Dan ini situasi yang berat loh.
bisa jadi lebih berat dari perburuan ketika di Surabaya. Jadi aku pengen punya waktu yang banyak gitu. Jadi ketika aku ke Jakarta, ya kemudian sudah cukup mantap gitu ya. Nah, Jakarta yang aku sih merasa itu fase pendewasaanku yang kedua ya. Oke, tahun berapa dirimu berarti Itu ke akhir Jakarta? 97. Oke. Ya, akhir 97. Oke. Ya itu. Artinya kalau awal-awal tadi itu kan apa istilahnya ya? Kayak berjuang untuk membebaskan rakyat, berjuang demi rakyat gitu ya. Pada akhirnya kami tuh berpartai ya, berjuang ya untuk ya kita semua ini adalah kelompok yang tertindas, kelompok yang harus berjuang itu sendiri. Nggak boleh lagi memperjuangkan siapa ya kau sendiri ini yang berjuang, dirimu ini. Nah itu fase yang tadi 97. Oke, aku nggak kenal Jakarta ya, Jakarta cuman paling mampir kongres atau apa. Oke, terus tiba-tiba kita sudah dibagi-bagi beberapa teritori. Aku masuk teritori Jakarta Barat, terus harus menyusun perlawanan di situ, harus tinggal di situ. Temanku mengantar, Mas. Naik Kopaja, aku masih ingat. Oke, aku tinggal di sini. Hidup urusanmu sendiri. Kita akan bertemu seminggu sekali. Oke. Kan waktu itu alat komunikasi pager. Ya, masih pager. Tapi bukan satu. Jadi kami satu teritori itu kan mungkin ada berenam ya. Jadi punya pager satu, pager Salome kami bilang waktu itu. Jadi kami cuma bisa ini loh, misalnya ngecek koordinasinya jam berapa, ada rapat jam berapa. Itu pun pakai kode ya. Harinya mundur, jamnya mundur. Tempat rapat-rapat kami waktu itu di Trisakti, di kampus Trisakti. Karena tempat paling aman kan, nggak dicurigai gitu. Ya, ditempatkan di jembatan besi. Oh wow. Itu terus harus di situ ngorganisir tuh gimana caranya? Aku merasa aku nih perempuan. Aku Orang nggak yang bisa. nggak kenal Jakarta. Iya, terus kan nggak bisa kalau cowok mungkin agak lebih fleksibel tidur di pos kamling atau apa gitu. Sehingga pikiranku pertama aku harus bekerja. Itu pengalamanku pertama jadi buruh di situ. Benar-benar buruh. Oke. Masih ingat pabriknya, Pri? Pabrik ini Mas, konveksi apa? Baju olahraga yang diekspor ke Afrika. Itu cuman home industry kecil gitu. Itu banyak sekali. Jadi lucu banget. Aku tuh merasa aku tuh kan bisa menjahit ya. Jadi kan lihat banyak lowongan penjahit. Ya udahlah aku, Pak, mau daftar. Terus ternyata penjahitnya mesinnya mesin besar. Sementara aku nggak bisa. Nah, oke. Bukan yang rumahan kedua, ya? Iya. Yang kedua dicari buruh tukang pasang kancing. Aku pikir pasang kancing, ternyata pakai mesin. Nah, ternyata yang strata terendah yang nggak pakai seleksi itu adalah buruh buang benang. Tahu nggak buang benang apa? Itu strata terendah di perusahaan konveksi. Tukang ngerapiin benang itu loh. Nah, itu. Sisa-sisa jahitan. Persis. Itulah. Itu aku rasa itu bunuh diri kelas yang benar-benar bunuh diri kelas. Karena ya kami ke situ ngorganisir ya harus bikin perlawanan di pabriknya. Meskipun ternyata aku salah duga itu pabrik kecil. Terus teritorinya di situ. Jadi Mas, aku tuh kerja dari jam 8 pagi sampai 8 malam. 12 aku jam masih ingat gajiku tuh aku masih ingat seminggu 30.000. 30.000. Minggu pertama gajian aku beli. Ada hari libur? Libur hari Minggu aja, hari Sabtu enggak. Ya. Terus sementara kita kan bekerja itu punya misi, ngorganisir di situ gitu. Tapi kan susah ya. Itu kemudian aku sadari goblok juga ternyata strategiku keliru. Kan gini, pangkatku kan paling rendah. Kan nggak mungkin ngorganisir atasannya gitu. Itu gimana coba? Sampai akhirnya ada titik aku nggak tahu ini kebodohan atau borjuis kecilnya akhirnya keluar. Karena sulit Mas. Udah aku pancing misalnya. Wah, harga-harga mahal ya. Nggak nyambung. Akhirnya gimana caranya ya? Itu kan laki-laki semua tuh. Akhirnya Mas, ini goblok banget ya. Aku beli koran Kompas. Kenapa koran Kompas aku lupa? Pokoknya koran Kompas deh, gaya-gayaan aja. Terus aku baca yang bagian politik. Kan waktu itu berita-berita depan tuh politik semua. Bayanganku adalah orang akan nanya, ada apa? Itulah gitu. Itu imajinasimu kan? Ya. Itu. Tapi di luar itu tugas utama kami adalah kami tuh tiap minggu kan hari Minggu tuh ketemu. Waktu itu kurirku tuh Bimo Petrus. Koordinasi itu kami tuh bikin laporan Mas. Jadi PRD tuh
Aduh, kupikir hebat banget ya dokumentasinya. Kami waktu itu tiap hari diminta untuk bikin catatan harian. Jadi seharian itu ngapain, bukan hanya ngapain, tapi perasaanmu apa, gitu-gitu. Karena kami kan nggak bisa dialog, nggak ketemu orang, nggak ada alat komunikasi, nggak ketemu teman. Itu kan gila ya. Maka kami menuangkan kegilaannya di itu. Aku rasa jiwa menulisnya kemudian itu terbentuknya di situ. Karena kebiasaan-kebiasaan di PRD. Itu kan karena situasi berat ya, habis di pabrik dimarahin. Mas, aku tuh biasa disuruh gotong-gotong karung, kan pangkat rendah. Gotong karung atau beliin apa ya, kita nggak bisa nggak bisa nolak. Oke, sementara pagi, nah kalau tadi pertemuan minggu itu kan kami menitipkan laporan, kami juga dapat jatah selebaran. Selebarannya itu adalah seruan pemberontakan, ada 10 program PRD, terus ada cara-cara melawan. Ini bagian dari agitasi propaganda ya? Iya, tapi aku nggak tahu ya sekarang apakah, pasti tidak sih ya, tapi aku rasa itu keren banget ya, karena teman-temanku yang keren maksudku, karena gini loh, itu sampai dipikirkan sekecil mungkin bahwa kita kan nggak mungkin selebaran cuma selembar, Mas. Itu kan nggak edukatif. Selebarannya itu gede, 2 kali kertas folio. Kan di situ ada macam-macam. Ada problem pokok masyarakat hari ini. Kenapa Soeharto harus dilawan? Bagaimana caramu melawan? Aku ingat PRD selalu mengajarkan kita, memberi panduan. Kamu harus apa? Gitu-gitu. Itu kan berarti lebar. Itu dilipat kecil-kecil, kemudian jadi segini doang, tebal gitu. Nah, kami biasanya dapat berapa biji gitu ya. Disalurkannya kemana? Disalurkannya tiap subuh aku keliling, kan itu basis ya masyarakat miskin kota lah. Subuh itu kan orang belum keluar rumah, belum buka pintu. Jadi aku jalan selipin itu ke pintu selipin. Jadi harapannya kemudian orang buka pintu, buka, seruan perlawanan. Gitu. Itu tuh ada peristiwa konyol lagi ya. Stop dulu. Gitu, ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu untuk segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan pembicaraan ini di segmen berikutnya. Nah, Li, kalau nyambung cerita yang barusan ya, Li, yang tadi terakhir kita sempat dengar itu kan dirimu tugasnya menyebar seruan perlawanan tuh ya. Nah, itu kan subuh-subuh. Nah, setelah dirimu sebarkan itu ke pintu pagar rumah-rumah itu, lalu apa yang dirimu lakukan? Iya, biasanya kita akan mengecek lagi itu beberapa hari kemudian atau besoknya gitu ya. Besoknya akan lihat, kalau besoknya mungkin agak riskan karena kan tampang kita mungkin masih ketahuan gitu ya. Karena ini bayangannya, jangan kan pagar, Mas. Kalau di daerah miskin kota itu kan rumah berdempet-dempet itu loh. Jadi gangnya kecil, jadi masuk itu udah bawahnya pintu. Jadi bayangannya orang langsung buka, terus langsung cerita, ada apa nih, gitu-gitu. Jadi biasanya kita akan cek lagi besoknya atau besoknya lagi gitu. Nah, biasanya kita akan nongkrongin di situ. Kan ada tempat nongkrong itu apa nih? Kalau nggak pos ya warung gitu ya. Ya udah ada warung aja, aku beli minum gitu, nongkrongin. Harapannya mendengar mereka ngomongin ngomongin situasi begitu. Tapi ya itu nggak selalu mulus ya, Mas ya. Yang aku tadi mau cerita, aku tuh agak kacau soal rute sebenarnya. Meskipun persiapannya cukup rapi, kan selalu harus pemetaan, bikin peta. Aku tuh lupa kalau itu jalan buntu. Kan kita kuncinya kita tuh tidak boleh melewati rute yang sama. Kan gitu. Berangkat lewat sini, pulang lewat yang lain lagi. Jadi kita akan mengecek pun 2-3 hari situasinya aman. Jalan buntu kan harus balik lagi. Pas balik orang udah heboh itu ya, udah wah. Itu situasi yang itu udah takut lah, Mas ya. Maksud gini, kalau ketangkap jelas polisi agak jelas lah ya. Tapi kan kami tuh sudah biasa berhitung ya. Berhitung maksudku, ya perjuangan tuh resikonya kalau nggak mulus ya ketangkep, ya dipukul, ya dipenjara kan gitu-gitu. Jadi udah dikalkulasi, ini paling ketangkep ini ya. Cuman ya sudah, cuman kan kita jangan konyol aja gitu, meminimalisir aja. Jadi aku pelan-pelan aja lewat, so nggak tahu gitu-gitu.
Terus ya syukurlah, mungkin mereka nggak menyangka bahwa perempuan yang melakukan itu gitu, lolos gitu-gitu ya. Meskipun mereka tahu bahwa wajahmu tuh asing, bukan orang situ gitu. Ya, ya, ya. Kami kan gini Mas, kami biasanya masing-masing organizer kan ini dibagi nih, Jakarta aja ada beberapa tempat, belum Tangerang atau Bekasi ya. Kami nggak punya keleluasaan bertemu muka karena situasi nggak memungkinkan. Kurir inilah pembawa cerita. Jadi misalnya aku kan cerita gimana ya biar aku nggak dicurigai. Oh keluarnya pakai mukena karena dia pakai itu, gitu-gitu. Teman lain pakai itu. Nah, jauh bulan kemudian kami baru sadar. Ternyata itu banyak cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, tanda kutip, dalam kerangka untuk memotivasi kami. Jadi misalnya gini, Li, apa hasilnya? Kan kita ditarget ya, ditarget misalnya hasil nongkrongin itu sudah ada berapa orang bisa di ini nih. Kok nggak ada terus gitu? Gimana? Di sana sudah ada loh 10 orang. Bikin kelompok diskusi, di sana sudah ada. Kok aku belum terus? Nah, setelah jauh bulan kemudian, aku juga nggak ada segitu, aku cuma dikit gitu. Oh, artinya kompetisi itu diciptakan ya? Iya. Tapi kupikir itu malah bagus karena menyemangati kita, karena kita nggak punya keleluasaan untuk bertemu itu. Itu sih, itu pengalaman luar biasa juga ya, yang aku nggak tahu ya. Aku merasa sih PRD memberikan aku privilege itu ya, privilege di masa mudaku itu, karena nggak banyak orang punya kemewahan menjadi, bukan soal pelaku sejarah, tidak, tapi berada di proses Indonesia hari itu, yang rejim itu benar-benar, bisa bikin jantung kita copot, bisa bikin apa tuh real depan mata. Dan kita tidak cukup punya ruang sebetulnya ya untuk mengekspresikan apa yang kita yakini kan. Nah kalau soal traumatik ya, pengalaman traumatiknya aku tahu kan dulu di perjumpaan aku kenal dirimu itu kan, aku sempat tahu bahwa dirimu tuh sempat trauma di ruang kecil dan gelap ya. Itu sebetulnya dari mana datangnya? Sebentar. Dibandingkan teman-temanku yang lain, terutama yang cowok ya, aku sih merasa aku tidak pernah mengalami siksaan yang, apalagi fisik ya, yang brutal banget, apalagi dibanding teman-teman penculikan. Itu tidak ya. Paling psikis ya, kayak dihina ketika di Polres itu, ya sudahlah, aku telan saja ya, karena ya bagiku ideologi itu nomor satu, menyelamatkan PRD itu nomor satu gitu ya. Itu bentar, kalau trauma lebih ke itu tadi Mas, di situasi-situasi yang tidak pasti seperti perburuan di Jakarta, di Surabaya, plus di Jakarta. Jakarta aku pernah juga diburu-buru karena grafiti bulingkan Soeharto segala macem. Terus keluar masuk kampung, kami kan sering keluar masuk kampung, keluar masuk pabrik. Itu kan tidak selalu berhasil baik ya. Banyak juga dicurigai, dianggap apa. Itu sih bikin trauma. Nah, kalau yang soal gelap, barangkali ini Mas ya, itu terpapar pengalaman teman-temanku yang diculik. Ya, aku nggak pernah mengalami itu secara langsung, tapi kan cerita teman-temanku yang diculik, itu kan gimana ya? Kalau bagiku itu bukan sekedar cerita temanku gitu. Kan sampai sekarang pun masih ada 4 yang tidak kembali dan 1 ditemukan mati kan? Ada Herman, Suyat, Bimo, Tukul, dari Gilang total yang ditemukan 13 yang masih nggak jelas itu. Yang lain-lainnya juga almarhum Jati, Nesar segala macam, tapi kan mereka kembali ya. Nah, dari kesaksian, fase-fase ketika mereka diculik itu kan ketika aku di jembatan besi itu. Ketika aku jadi membayangkan, pada akhirnya kurir kami Bimo Petrus juga diculik kan. Padahal dia yang tiap hari ketemu, dia yang tiap minggu ketemu, tiap minggu memberi semangat, memberi kabar kawan-kawan yang lain gitu. Dia pun yang diculik. Nah, mau tidak mau pengalaman teman-teman korban penculikan ini itu kan kayak masuk menjadi pengalaman kita, kayak berat ya. Bukan hanya, aku sih nggak merasa sampai sekarang ya. Makanya kalau bisa dibilang kenapa menurutku melawan Prabowo itu harga mati? Ya karena ini teman-temanku yang diculik dan panjang kembali. Ya perjalanannya. Itu sih Mas. Itu di awal-awal tuh masih ada di kepala aku, takut gelap gitu ya.
Tapi kesini-sini sih sudah tidak Gimana siap. dirimu bisa pelan-pelan melepas dari trauma itu? Aku rasa Bukan ngobrol sebentar. sama semut kan? Iya, 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 iya. Kan eh, setelah itu kan periode PRD eskalasinya tinggi banget tuh. Setelah penculikan itu sampai berapa? Sampai awal 99. Setelah itu reformasi, 98 ya reformasi dulu. Terus teman-teman yang di penjara keluar pakai amnesti. Kemudian PRD ikut pemilu tahun 99. Ya meskipun nggak tepat suara. Ya, itu pemilu multipartai pertama sejarah Orde Baru. Nah, kami nggak pernah juga bicara soal trauma-trauma sih, kalau sudah di antara teman-teman. Kalau tadi kan karena kami sendiri ya, aku sendiri nggak punya ruang. Kalau sudah bersama teman-teman, enggak sih. Ya udah kita menjalani kehidupan ya. Ya ini bagian dari hal yang memang harus kita lakukan, harus kita selesaikan gitu. Itu sih. Nah kalau sekarang lihat, saya nggak tahu menyebutnya sebagai diaspora atau apa, di mana mantan-mantan aktivis PRD kan sekarang posisinya beda-beda ya. Kita masih ada misalnya posisi Petrus misalnya ya. Lalu kemudian ada Budiman di sisi yang lain gitu, Andi Arief sejak awal. Apa yang dirimu refleksikan dari situ? Sebenarnya teman-teman kemudian masuk setelah keluar dari PRD, masuk ke gerbong partai politik yang lain itu kan sudah dari awal ya. Ada di PDIP, ada di Demokrat, itu kan mulai dari 99, apalagi 2004 mulai banyak ya. Aku sih masih merasa ya karena passion teman-teman, imajinasi, pikirannya adalah politik. Ketika PRD mereka rasa tidak memberi ruang lagi, ya barangkali ya mereka tetap harus salurkan lewat partai-partai yang ada kan gitu. Dulu aku masih merasa ya sah-sah saja. Kami dididik dengan perdebatan dan perbedaan nyaris setiap hari kok. Ketika di PRD itu tidak hal yang nggak masalah buat kami ya. Itu dulu. Berbeda persoalan ketika masa Prabowo ini. Aku sih nggak bisa bilang Mas ya bahwa ya ini kan pilihan masing-masing, kita harus demokratis, kita harus menghargai. Aku nggak bisa Mas. Ketika dia berada di Prabowo, nggak bisa lah, nggak bisa. Menurutku itu tuh mengkhianati diri sendiri loh. Prabowo itu representasi Orde Baru, mantunya Soeharto. Apa nih? Ini jenderal yang dipecat dari Pangkostrat loh, dipecat dengan tidak hormat, lari ke Jordania ketika Indonesia dalam posisi kritis. Dan dia orang paling bertanggung jawab atas penculikan kawan-kawanku. Jadi atas alasan itu saja, aku nggak bisa menerima ketika teman-temanku memihak Prabowo. Posisi sekarang bukan hanya memihak loh ya, menjadi endorsement, menjadi endorser, menjadi kalau kan diawali dengan Budiman ya, yang di Juli lalu, yang waktu itu kami juga konferensi pers, aku mengistilahkan ya Budiman ini apa istilahnya, menjadi pembasuh dosanya Prabowo karena mau tidak mau orang mengenal dia representasi ketua PRD. Representasi gerakan demokratik melawan Orde Baru. Ya kemudian dia menjadi orang paling dekat endorser. Itu sampai kapanpun aku sulit menerima. Kalau marah mungkin sudah ini ya, sudah gimana lagi ya? Sudah lewat lah ya. Lewat ya. Tapi tidak menemukan rasionalisasi apapun atas langkah Budiman misalnya mendukung Bowo di situ ya. Dan juga mungkin belakangan kan ada beberapa mantan PRD yang lain ya, kan. Bukan hanya Budiman. Nggak ada alasan apapun. Ya kalau statementku sih lebih malah ya ini mengkhianati perjuangannya sendiri. Dia itu dibesarkan. Saya lagi bukan hanya Budiman ya. Budiman hanya salah satu. Tapi karena endorser kemudian pengikutnya jadi banyak. Kan bukan cuma di Jakarta. Di luar kota juga banyak teman-teman yang berbondong-bondong ke Prabowo. Ya. Itu sulit dinalar. Sulit dinalar sih. Saya nggak menemukan rasionalitas apapun. Orang boleh berdalih macam-macam, silahkan.
Yeah. Tapi kalau aku punya kesempatan bertemu dengan mereka, cuman pengen bilang, cuma pengen bertanya, ini benar hatimu yang bicara. Ini tuh dia Orde Baru yang kalian lawan dulu loh. Yeah. Yang elu di penjara karena dia loh. Satu. Kedua, kawan-kawanmu itu nggak balik loh. Lebih 25 tahun. Dan bisa kamu berada di posisinya gitu. Itu sampai kapanpun sulit dinalar. Oke. Sulit dinalar. Meskipun itu kenyataan politik hari ini ya. Ya, kenyataan ya. Oke. Ya. Oke. Sip. Terima kasih banyak Li ya, Oke, atas sama-sama. waktunya ke sini. Dan ceritanya cukup menarik untuk sama-sama kita jadikan bahan pelajaran. Baik Sobat Forum, sampai di sini diskusi saya dengan Lili. Tentu kita sama-sama mendengar banyak sekali pengalaman, suka duka, dinamika, bahkan pelajaran-pelajaran yang bisa ditarik. Bagaimana seorang Lili harus bertahan di tengah kesulitan hidup sendiri, di tengah tekanan represi rejim Orde Baru waktu itu. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Salam.